Baiklah, saya Kaviva akan menjelaskan tentang data mining asosiasi menggunakan algoritma a priori. Data mining disebut juga Knowledge Discovery in Database atau yang disingkat dengan KDD, didefinisikan sebagai ekstraksi informasi potensial, implisit, dan tidak dikenal dari sekumpulan data. Proses knowledge discovery in database melibatkan hasil proses data mining atau proses pengekstrak kecenderungan suatu pola data, kemudian mengubah hasilnya secara akurat menjadi informasi yang mudah dipahami. Ada beberapa macam pendekatan yang berbeda yang diklasifikasikan sebagai teknik pencarian informasi atau pengetahuan dalam KDD. Ada pendekatan kuantitatif seperti pendekatan probabilistik seperti logika induktif, pencarian pola, dan analisis pohon keputusan. Pendekatan yang lain meliputi deviasi, analisis kecenderungan, algoritma genetik, jaringan saraf tiruan, dan pendekatan campuran dua atau lebih dari beberapa pendekatan yang ada. Pada dasarnya, ada 6 elemen yang paling esensial dalam teknik pencarian informasi atau pengetahuan dalam KDD, yaitu yang pertama mengerjakan sejumlah besar data, yang kedua diperlukan efisiensi berkaitan dengan volume data, yang ketiga mengutamakan ketetapan atau keakuratan, yang keempat membutuhkan pemakaian bahasa tingkat tinggi, kelima menggunakan beberapa bentuk dari pembelajaran otomatis, yang keenam menghasilkan hasil yang menarik. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait dengan data mining adalah yaitu data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. Lalu data yang akan diproses berupa data yang sangat besar, dan tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang akan mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Fungsi data mining yaitu data mining menganalisis data menggunakan tool untuk menemukan pola dan aturan dalam himpunan data. Perangkat lunak bertugas untuk menemukan pola dengan mengidentifikasi aturan dan fitur pada data. Tool data mining diharapkan mampu mengenal pola ini dalam data dengan input minimal dari user. Menurut Larousse 2005, 6 fase data mining menurut Chris DM yaitu fase pemahaman bisnis, fase pemahaman data, fase pengolahan data, fase pemodelan, fase evaluasi, fase penyebaran. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan yaitu deskripsi. Terkadang peneliti dan analisis secara sederhana ingin mencoba mencari cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Deskripsi dari pola kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola dan kecenderungan. Klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, pengelompokan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, pendapatan rendah. Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitian adalah menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi yang curang atau tidak. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. Mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk kategori penyakit apa. Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada kategori. Model ini dibangun menggunakan rekod lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel predikasi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat badan, dan level sodium darah. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan estimasi dapat pula digunakan untuk keadaan yang tepat. Untuk prediksi, contoh prediksi bisnis dan penelitian adalah
memprediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Prediksi presentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Pengklasteran. Klaster merupakan sekumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam klaster lain. Pengklasteran berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran tidak mencoba untuk melakukan klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Akan tetapi, algoritma pengklasteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan atau homogen, yang mana kemiripan record di dalam suatu kelompok akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan record dalam pengelompokan lain yang bernilai minimal. Contoh pengklasteran dalam bisnis dan penelitian adalah mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap perilaku finansial dalam baik dan mencurigakan. Melakukan pengklasteran terhadap ekspresi dari gen untuk mendapatkan kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar. Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penurutan upgrade layanan yang diberikan, menentukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan tidak pernah dibeli secara bersamaan.